namanya apa tadi pagi? Mie, Pak. Mas Lukman? Sosis, Pak. Mas Hisham? Dan ayam goreng. Mas Hisham? Mas Asraf? Oke, alhamdulillah anak-anak semuanya sudah makan. Semoga dengan anak-anak sudah makan semuanya, anak-anak bisa fokus dalam pembelajaran yang Bapak ajarkan pada pagi hari ini. Baik, setelah ini Bapak akan mulai kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama yang akan kita lakukan, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapak minta tolong satu anak untuk memimpin doa agar kegiatan kita lancar sampai selesai. Siapa yang ingin membantu Bapak? Saya, Pak. Baik, silakan Mas Fadil. Sebelum dimulai acara pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih banyak Mas Fadil yang telah memimpin doa pada pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, setelah ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak sudah siap? Siap. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih anak-anak karena anak-anak sudah menyanyikan bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama dengan semangat. Baik, setelah ini Bapak akan mempresentasi anak-anak. Nanti yang namanya anak yang Bapak sebutkan nanti bisa mengangkat tangan dan mengatakan kata hadir. Baik, absen yang pertama yaitu Mas Fadil, apakah hadir? Hadir, Pak. Baik, yang kedua Mas Lukman. Hadir, Pak. Yang ketiga Mas Hisham. Hadir, Pak. Yang terakhir ini ada Mas Asraf. Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah semuanya hadir. Semoga anak-anak semuanya dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak ajarkan pada hari ini bisa fokus dan dapat memahami apa yang sudah Bapak ajarkan pada pagi hari ini. Nah, setelah ini anak-anak dimohon untuk mengeluarkan buku pembelajaran pada hari ini. Sudah bawa semuanya anak-anak? Itu juga Bapak? Bapak. Oke, anak sudah membawa buku pembelajaran pada hari ini. Anak-anak bisa membaca-baca terlebih dahulu sebentar terkait bab 1. Anak-anak bisa membacanya terlebih dahulu. Nah, baik anak-anak, insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar terkait tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Tema 7 yaitu indahnya keragaman di negeriku. Ini akan kita pelajari bersama selama 1 hari ini bersama Bapak. Nah, insya Allah kita akan mempelajari tema 7 dengan tujuan yaitu kita bersama-sama Bapak dan Bapak Guru dan anak-anak semuanya dapat anak-anak dapat mendengarkan apa yang telah Bapak sampaikan mengenai keadaan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi bersama yang akan menghubungkan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi-kondisi wilayah yang ada di Indonesia. Lalu nantinya anak-anak juga akan bersama-sama membaca teks ya terkait faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Setelah itu kita juga akan ada game, ada senang-senang, yaitu kita akan belajar, bermain memasangkan gambar. Baik, itu tujuan pembelajaran kita anak-anak. Setelah ini Bapak akan membagikan kelompok belajar. Nah, ini sudah Bapak susun sebelum Bapak berangkat sebelum anak-anak berangkat ke sekolah. Bapak sudah masuk kelas dan menyusun susunan tatanan kelas kita. Nah, sesuai dengan meja masing-masing. Nah, di sini di sisi kanan Bapak ini akan menjadi kelompok 1, ada Mas Hisam sama Mas Asraf, ini kelompok 1, dan di sisi kiri Bapak ada kelompok 2 ya, yang ada Mas Fadil dan Mas
Lukman. Nah, ini adalah kelompok anak-anak masing-masing. Nah, anak kelompoknya sudah Bapak bagi. Bapak akan memberikan lembar LKPD. Jadi anak-anak bisa mengerjakan selagi Bapak mengajarkan materi pada hari ini kepada anak-anak. Nah, ini bisa diamati dan dikerjakan. Ini nomor 2. Baik, anak-anak, di situ sudah ada soal-soal LKPD 1 dan LKPD 2. Di situ anak-anak bisa dapat mengamati dan bisa berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Nanti jika ada anak-anak yang belum mengetahui atau belum memahami, nanti segera ditanyakan pada Bapak. Nah, silakan anak-anak bisa mengerjakan LKPD 1. LKPD 1 yaitu mengenai kebudayaan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nanti anak-anak bisa menghubungkan dengan kondisi daerah dan penduduknya yang ada di sana. Nah, Bapak akan memberikan waktu selama 5 menit untuk anak-anak untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mengerjakan LKPD 1. Nah, setelah ini Bapak akan memilih atau anak-anak mengajukan diri salah satu kelompok untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan anak-anak untuk mengerjakan. Selamat. Jika anak-anak belum paham nanti ditanyakan kepada Bapak ya. Ya, Pak. Apakah ada yang kesulitan? Kelompok 1 ada yang kesulitan? Kelompok 1, Mas Isyam, Mas Asror? Ya, Pak. Mas Fadil, Mas Lukman? Tidak, Pak. Baik. Baik, apakah ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 2, kelompok 1? Oke, baik. Karena waktunya juga sudah selesai, silakan ada yang ingin mengajukan diri kelompok 1 atau kelompok 2 untuk maju? Saya, Pak. Oke, kelompok 1 silakan. Kelompok 1 Mas Bisa sama Mas Asraf untuk maju di samping Bapak. Nah, untuk kelompok 2 nanti bisa mengamati kelompok 1 yang maju ya. Ya, Pak. Oke, silakan Mas Isyam dan Mas Asraf bisa menyampaikan hasil diskusinya. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Diskusi kita Kelompok berapa Isyam? kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1. Oh iya, betul. Kelompok 1. Silakan Isyam. Pulau Sumatera. Luas Pulau Sumatera 473,481 km persegi. Batas laut sebelah utara ada Teluk Benggala, batas barat sebelah utara ada Singapura dan Malaysia. Oke, baik, terima kasih nomor 1. Bisa kita beri tepuk tangan terlebih dahulu nomor 1. Silakan nomor 1 untuk duduk kembali. Nah, benar sekali yang dikatakan Isyam dan juga Mas Asraf mengenai keadaan pulau yang ada di Indonesia. Tadi disebutkan Mas Isyam, Mas Asraf, salah satu pulau yang ada di Indonesia yaitu Pulau Sumatera. Tadi disebutkan bahwa luas Pulau Sumatera kurang lebih 473 km dan batas laut tadi ada di Teluk Benggala dan juga batas timurnya ada di Selat Malaka. Baik, setelah ini karena LKPD 1-nya sudah dikerjakan, silakan anak-anak semuanya untuk mengerjakan LKPD 2-nya. Bapak akan beri waktu selama 5 menit ya anak-anak. Ya. Baik, silakan anak-anak. Sama seperti tadi, jika anak-anak belum memahami LKPD 2, anak-anak bisa bertanya kepada Bapak. Nah, untuk LKPD 2 ini anak-anak berdiskusi mengenai hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia.
dimaksudkan anak-anak? Ya Pak. Jawab. Oke. Apakah sudah selesai? Dan Nomor 1? Ya. Oke, baik. Karena anak-anak sudah selesai dan waktunya sudah habis, Bapak minta tolong satu kelompok lagi karena kelompok 1 sudah maju. Silakan kelompok 2 untuk maju ke samping kanan Bapak untuk menyampaikan hasil diskusinya mengenai hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia. Silakan kelompok 1, kelompok 2. baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang mengenali keragaman suku bangsa di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki beragam suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok suku bangsa di Indonesia yang jika dirinci terdapat sekitar 1.360 suku bangsa di Indonesia. Beberapa nama suku bangsa di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Madura, Bugis, Melayu, dan lainnya. Lantas apa yang menjadi penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia? Berbagai sumber menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Sudah? Ya, Pak. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, benar sekali yang dijelaskan sama Mas Fadi dan Mas Isam. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki beragam suku bangsa. Beberapa nama suku bangsa di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Madura, Bugis, Melayu, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, karena anak-anak sudah mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2, silahkan bisa mengumpulkan hasil tugas LKPD 1 dan LKPD 2 pada Bapak. Baik, terima kasih banyak kepada anak-anak. Nanti Bapak akan menilai LKPD yang sudah anak-anak kerjakan. Nah, setelah ini anak-anak bisa membuka buku masing-masing, buku siswa, dan itu sudah ada teks faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Nah, di situ anak-anak baca dan Bapak meminta tolong salah satu anak untuk membacakan teks tersebut. Apakah ada yang ingin mau Bapak untuk membacakan? Salah satu? Ya. Oke, Mas Fadil, silahkan Mas Fadil. Faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Faktor penyebab keberagaman di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Faktor kondisi geografis. 2. Faktor sejarah. 3. Faktor lingkungan alam. 4. Faktor transportasi dan komunikasi. 5. Faktor perubahan nilai dan sikap. 6. Faktor iklim. Dan 7. Faktor agama. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Fadil. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Mas Fadil. Baik, benar sekali yang dikatakan Mas Fadil, siswa, dan juga sudah dijelaskan Mas Fadil. Apakah anak-anak menemui informasi baru atau kata kalimat baru yang anak-anak belum pahami dari teks buku? Apakah ada? Oke, Mas Asraf, apa itu Mas Asraf? Apa itu geografis? Oke, apa itu geografis? Sebenarnya terima kasih banyak Mas Asraf telah bertanya kepada Bapak. Jadi geografis itu adalah salah satu suatu tempat, suatu daerah yang ada di suatu peta. Gitu ya Mas Asraf, sudah paham? Oke, baik. Karena sudah paham, anak-anak semuanya, Bapak izin bertanya lagi ya. Bapak akan bertanya lagi kepada anak-anak. Apa materi yang sudah kita pelajari? Ya, karena materi kita sudah banyak yang sudah kita pelajari hari ini. Bapak ingin bertanya apa saja materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada yang ingin bantu Bapak bisa mengatakan? Saya Pak. Oke, silahkan Mas Lukman.
Kita sudah mempelajari tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia. Oke, benar sekali kepada Mas Lukman. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Mas Lukman. Oke, benar sekali yang dibilang Mas Lukman. Pada hari ini kita sudah mempelajari mengenai geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi banyak sekali yang kita pelajari tentang keberagaman, tentang kondisi penduduk ataupun pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, karena kita sudah mempelajari semua itu, Bapak ingin meminta tolong kepada anak-anak untuk membuka buku siswanya pada halaman 3. Nah, di situ sudah ada teks bacaan tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, di situ anak-anak bisa baca dan kalau bisa anak-anak bisa hafal ya keberagaman suku bangsa di Indonesia itu apa saja. Anak bisa menghafalkannya. Jika anak-anak berhafal di sini, nanti anak-anak bisa menghafalkannya di rumah masing-masing. Nah, baik. Karena anak sudah membaca teks bacaan tentang keragaman suku bangsa di Indonesia, nah setelah ini Bapak ingin bermain dengan anak-anak. Sebelum kita bermain, Bapak ingin mengecek semangat anak-anak terlebih dahulu ya, agar anak-anak bisa lebih semangat lagi dalam pembelajaran yang kita ajarkan pada pagi hari ini. Nah, Bapak akan mengajarkan pokok semangat terlebih dahulu ya. Anak-anak bisa mendengarkan terlebih dahulu. Setelah itu anak-anak bisa mempraktekkan bersama Bapak. Baik, yang pertama bisa diperhatikan ya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Ini anak-anak ada paham? Oke. Bersama-sama dengan Bapak kita akan tepuk semangat bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Anak-anak sudah semangat semuanya dan bisa lagi melanjutkan pembelajaran bersama Bapak. Nah, ini Bapak ada permainan, ada gambar ya, gambar pulau dan juga ada gambar tarian daerah. Nah, di sini tugas anak-anak menempel gambar-gambar tarian daerah itu di gambar pulau-pulau yang sesuai dengan daerahnya masing-masing dengan benar. Paham anak-anak? Baik, ini gambarnya dan juga gambar dari daerahnya. Anak bisa mengisi. Bapak beri waktu 3 menit untuk mengerjakan permainan ini. Apakah sudah selesai anak? Ya. Oke, silakan dikumpulkan kepada Bapak. Oke, Bapak lihat pekerjaan anak-anak sudah bagus dan benar semuanya. Baik. Untuk nilainya nanti di akhir Bapak akan berikan ke anak-anak semuanya. Nah, alhamdulillah karena kita sudah ada permainan, sudah ada materi yang sudah Bapak jelaskan pada hari ini. Terakhir Bapak ingin meminta tolong lagi kepada satu anak untuk membantu Bapak menyimpulkan hasil pelajaran pada hari ini. Siapa? Ya, Pak. Oke, silakan Mas Fadil. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah 1. Mengenali keadaan pulau-pulau yang ada di Indonesia. 2. Informasi baru tentang faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Dan 3. Mengenali tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Oke, kita berikan terlebih dahulu tepuk tangan. Oke, banyak sekali yang kami bilang materi pembelajaran kita pada hari ini atau kesimpulan kita sudah belajar terkait keadaan pulau-pulau yang ada di Indonesia, lalu informasi baru tentang faktor-faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia, lalu juga mengenai tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke, baik anak-anak, karena kita sudah belajar pada hari ini, Bapak akan membagikan lembar evaluasi pada anak-anak
anak-anak bisa mengerjakan lembar evaluasi ini. Nah, lembar evaluasi ini bertujuan untuk agar Bapak dapat mengetahui seberapa paham anak-anak dalam pembelajaran yang Bapak ajarkan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak segera bisa dikerjakan. Bapak beri waktu 5 menit, dikerjakan mandiri dengan fokus dan semangat. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Oke, baik. Bisa dikumpulkan ke Bapak. Oke. Oke, baik. Baik, untuk nilainya nanti akan Bapak bagikan di akhir pertemuan. Nanti untuk yang anak-anak yang nilainya di atas KKM, Bapak akan memberikan penugasan kembali biar anak-anak lebih paham dan mendapatkan ilmu lagi dari soal-soal yang Bapak bagikan. Dan jika anak-anak ada yang nilainya di bawah KKM, nanti Bapak berikan remedi agar anak-anak lebih paham lagi dan memahami materi yang Bapak berikan pada hari ini. Nah, setelah itu kita akan mengadakan pengayaan bersama-sama. Nah, karena kita sudah pengajaran evaluasi, sudah bermain, sudah belajar. Nah, setelah ini kita akan adakan pesan dan kesan untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, siapa yang mau menyampaikan kesan dan kesan untuk kegiatan kita hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Isan. Pembelajaran hari ini sangat seru sekali, Pak. Kita mendapat banyak ilmu. Oke, baik. Benar sekali yang Mas Isan sampaikan. Pembelajaran kita sudah sangat baik sekali dan sangat membuat kita semangat kembali, dan kita juga mendapatkan ilmu yang banyak. Baik, karena Mas Isan sudah memberikan kesan dan kesan untuk kita semuanya, kita berikan tepuk tangan kepada Mas Isan terlebih dahulu. Oke, baik anak-anak, terima kasih banyak kepada anak-anak semuanya. Sebelum anak-anak pulang, Bapak akan memberikan pesan kepada anak-anak. Jika nanti anak sudah pulang, anak-anak hati-hati di jalan dan pelan-pelan tengok kanan kiri, takut ada kendaraan yang lewat. Dan juga anak-anak di rumah ataupun di lingkungannya nanti mematuhi protokol kesehatan. Dan Bapak beri pesan apa saja yang sudah Bapak berikan pada hari ini, anak-anak bisa pelajari kembali dan dipraktekkan di kehidupan anak-anak masing-masing. Begitu Bapak, anak-anak paham? Paham. Sudah paham. Terima kasih banyak kepada anak-anak. Bapak minta tolong untuk satu anak untuk memimpin doa penutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang ingin membantu Bapak? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Radil. Sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih banyak kepada anak-anak. Dari Bapak, mohon maaf kepada anak-anak jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang Bapak sampaikan kepada anak-anak dan menyinggung hati anak-anak. Apakah Bapak dimaafkan anak-anak? Bapak. Bapak tutup pembelajaran pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.